Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nudansi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal SKB CPNS Perawat Part 4. Semangat belajar. Oke, kita mulai. Nomor 1, undang-undang yang menetapkan jaminan kesehatan nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu nomor A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012, E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010. Nah, jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan jaminan kesehatan nasional diselenggarakan oleh BPJS. Nomor selanjutnya, setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perseorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Jenis pelayanan promotif dan preventif yaitu kecuali A. Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan PHBS. B. Imunisasi dasar. C. Keluarga berencana bekerja sama dengan lembaga yang membinangi keluarga berencana. D. Pemeriksaan AMC rutin. E. Screening kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit. Pembahasannya, jenis pelayanan promotif dan preventif yaitu yang pertama, penyuluhan kesehatan perseorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan PHBS, kemudian imunisasi dasar, keluarga berencana yang bekerja sama dengan lembaga membindangi keluarga berencana atau KB, kemudian screening kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit. Karena pertanyaannya kecuali, jadi jawabannya adalah bagian D. Pemeriksaan ANC rutin. Itu tidak termasuk dalam jenis pelayanan promotif dan preventif. Next, untuk nomor 3, dasar hukum jaminan kesehatan nasional yaitu setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, merupakan dasar hukum JKN Undang-Undang 45 Pasal A 34, B 23, C 25A, D 27, E 28H. Nah, jawabannya adalah E 28H. Pasal 28H ayat 1 dan 2 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi, jelas sekali jawabannya adalah E. Selanjutnya, jaminan kesehatan nasional merupakan bagian dari SSJN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat mandatori. Sasaran pedoman program pelaksanaan jaminan kesehatan meliputi kecuali A. BPJS, B. Peserta, C. Fasilitas kesehatan, D. Karyawan pabrik, E. Pemerintah pusat dan daerah. Pembahasan, sasaran pedoman program pelaksanaan jaminan kesehatan meliputi BPJS, peserta, fasilitas kesehatan, dan pemerintah pusat dan daerah. Karena pertanyaannya kecuali, jawabannya adalah karyawan pabrik. Selanjutnya, Perpres JK menghubungkan hak rakyat Indonesia sebagai peserta JKN dan BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh peserta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan bila Perpres JK beserta Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS didesain untuk mencapai tujuan terpuncak atau ultimate goal, maka A. Mobilisasi dana masyarakat dan dana pemerintah akan membuka peluang bagi pengembangan industri pelayanan kesehatan. B. JKN akan melipat gandakan ketersediaan dana belanja kesehatan. C. Kebutuhan tenaga kesehatan meningkat. D. Kemandirian pelayanan kesehatan akan tercipta. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Karena bagian A, B, C, dan D semua didesain untuk mencapai
tujuan puncak ultimate goal. Selanjutnya nomor 6, sampai saat ini praktik aborsi masih terus berlangsung, baik yang legal maupun ilegal. Menurut Azrul Aswar, sumbangan aborsi ilegal di Indonesia mencapai kurang lebih 50% angka kematian ibu atau AKI. Faktor yang bukan penyebab terjadinya aborsi yaitu A. Faktor ekonomi, B. Faktor psikologis, C. Faktor paksaan, D. Faktor penyakit ibu, E. Faktor usia. Jawabannya adalah C. Faktor paksaan. Kita perhatikan baik-baik soalnya, faktor yang bukan penyebab terjadinya aborsi. Jadi jawabannya adalah C. Faktor paksaan. Oke, selanjutnya adanya perdarahan dari dalam rahim di mana karena sesuatu sebab dan kehamilan keluar dari rahim merupakan aborsi. Sikap para dokter sedunia terhadap pengguguran terutama merumuskan pernyataan Oslo pada tahun 1970. Rumusan tersebut berbunyi: A. Pengguguran dilakukan sebagai tindakan terapeutis. B. Prosedur harusnya dilakukan oleh seorang dokter. C. Selain memahami juga menghayati sumpah profesi. D. Keadaan yang menimbulkan pertentangan antara kepentingan vital seorang ibu dan anak. E. Meningkatkan pengetahuan agama. Jawabannya adalah D. Keadaan yang menimbulkan pertentangan antara kepentingan vital seorang ibu dan anak. Nomor 8, seorang klien mengeluarkan cairan jernih keluar dari lubang hidung setelah terjadi fraktur basis kranialis. Temuan manakah yang perlu dicurigai perawat sebagai cairan cerebrospinal? A. Cairan jernih dan tes kandungan glukosa negatif. B. Cairan bercampur darah dengan pH 6. C. Cairan bergumpal pada pembalut luka dengan pH 7. D. Cairan bercampur darah dengan tes kandungan glukosa positif. E. Cairan bercampur darah dengan hasil tes kandungan gula positif. Pembahasannya, yang perlu dicurigai dalam kasus ini adalah cairan bercampur darah dengan tes kandungan glukosa positif. Jadi jawabannya adalah bagian D. Untuk nomor 9, seorang laki-laki usia 52 tahun datang ke UGD setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan kesadaran menurun. Klien tampak sesak, pernapasan cepat dan dangkal, ditemukan pernapasan paradoksal. Klien tampak pucat, tekanan darah menurun, nadi cepat. Berdasarkan toraks foto ditemukan adanya 3 buah fraktur pada tulang iga 4, 5, dan 6. Apa masalah utama keperawatan pada kasus tersebut? A. Fraktur iga. B. Pneumotoraks. C. Failed chest. D. Kontusio paru. E. Hemopneumothorax. Jadi pembahasannya, fraktur iga kelainan tersering yang diakibatkan trauma pada dinding dada karena luasnya permukaan, maka gaya trauma bisa melalui sela iga. Jadi jawaban adalah A. Fraktur iga. Oke, untuk nomor terakhir, beberapa jenis dislokasi di bawah ini tidak memerlukan anestesi umum, yaitu A. Dislokasi jari, B. Dislokasi bahu, C. Dislokasi siku, D. Dislokasi lutut, E. Dislokasi panggul. Jawabannya adalah A. Dislokasi jari. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan dalam video ini tidak tepat, silahkan sampaikan pendapatnya pada kolom komentar. See you next video guys.